Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regia Pardana Rahab dengan NPM 20082600148. Di sini saya akan memaparkan terkait emergency medicine. Jadi pada emergency medicine ini, yang pertama itu ada survei utama, yaitu survei utama itu seperti ABCDE. Jadi di sini kita bisa lihat ABCD itu ada jalan nafas, itu biasa disebut dengan airway, terus ada breathing ataupun pernapasan, circulation ataupun sirkulasi, disabilitas ataupun status neurologis, dan yang ada juga exposure itu pengendalian lingkungan. Kemudian pada penilaian pasien ada juga survei sekunder. Jadi untuk survei sekunder ini kita bisa lihat ada pemeriksaan fisik menyeluruh, kemudian ada riwayat medis pasien, terus ada faktor risiko. Kemudian pada diagnosis kita bisa melakukan pemeriksaan pencitraan. Jadi pemeriksaan ini seperti X-ray atau radiologi, CT scan ataupun tomografi komputer, ada juga MRI, ada juga ultrasound, misalnya seperti pas exam. Kemudian ada juga tes laboratorium. Pada tes laboratorium ini kita bisa melihat adanya analisa gas darah, elektrolit glukosa, terus ada CBC ataupun koagulasi darah, kemudian ada penanda jantung ataupun troponin, dan juga ada the point of care. Di sini ada tes kehamilan, tes swab cepat, dan juga urinalisis. Pada resusitasi dan perawatan intensif itu ada manajemen jalan napas lanjutan seperti intubasi, ada juga alat jalan napas supragloitik. Kemudian ada juga resusitasi kardiopulmoner ataupun CPR, itu seperti life support dasar atau BLS, ada life support lanjutan ataupun ALS. Itu ada juga manajemen cairan juga elektrolit, yaitu seperti cairan kristaloid ataupun koloid, dan juga transfusi darah. Jadi obat-obatan dalam keadaan darurat itu seperti obat-obatan penghilang rasa sakit, itu seperti morfin dan juga fentanyl. Ada juga obat antaritmia ataupun amiodaron, ada juga prasopresor ataupun epinefrin, antikoagulan seperti heparin, dan juga sedatif dan paralitik. Kemudian ada prosedur kedokteran gawat darurat. Di sini kita bisa lihat ada perawatan luka, itu seperti jahitan, pengendalian pendarahan, teknik pembalutan, akses intravenus, 4 perifer, pemasangan tabung dada ataupun chest tube, ada manajemen fraktur panggul, manajemen cedera hancur. Kemudian ada kegawat daruratan pada anak dan juga lansia. Jadi kalau untuk pada anak dan lansia, yang pertama ada pediatrik, itu pada anak seperti keadaan darurat neonatal, trauma pada anak. Kemudian ada juga gangguan pernapasan, misalnya seperti croup dan juga bronkolitis. Dan untuk geriatri ataupun lansia seperti jatuh, misalnya jatuh. Terus ada gangguan kognitif, misalnya seperti lansia ini mengalami delirium, dan juga ada efek samping obat. Kemudian ada manajemen farmakologi. Pada manajemen farmakologi itu terdapat opioid, terus ada NSAID ataupun obat antiinflamasi non steroid, ada juga anestetik lokal, dan juga pada teknik non farmakologisnya itu ada penyangga dan penjepit, kemudian posisi tubuh, dan juga terapi panas ataupun dingin. Kemudian kita masuk kepada keadaan darurat umum. Yang pertama ada trauma. Pada trauma itu ada beberapa, yaitu cedera tumpul, cedera penetrasi, luka bakar, fraktur ataupun patah tulang, dan juga cedera tulang belakang. Untuk keadaan darurat kardiovaskularnya itu ada infrak miokard. Kemudian ada aritmia, contohnya seperti atrial fibrilasi, ventrikuler, dan juga takikardi. Ada juga henti jantung, krisis hipotensi. Keadaan darurat pernapasan itu seperti asma, emboli paru, pneumotoraks ataupun udara dalam rongga dada. Ada juga ekserbasi ataupun COPD, stroke seperti iskemik ataupun hemoragik. Kemudian ada kejang, ada juga cedera kepala seperti trauma kepala. Untuk infeksinya ada juga seperti sepsis. Di sepsis ini termasuk pada infeksi, ada juga meningitis, pneumonia, dan juga abses. Kemudian keracunan dan overdosis.
Dan keracunan overdosis ini biasanya dikarenakan obat, contohnya seperti gara-gara opioid ataupun benzodiazepin, bisa juga karena keracunan alkohol. Kemudian ada juga keracunan karbon monoksida ataupun gigitan ular. Mungkin itu saja beberapa dari presentasi saya terkait emergency medicine. Itu adalah ada referensi yang saya gunakan di atas. Mungkin cukup sekian. Saya Rega Paran Harahap. Jika ada kata-kata yang salah ataupun masih kurang sempurna, saya mohon maaf. Saya kembalikan. Saya Rega Paran Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.